Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita akan terus mengalami renew, terus alami pembaruan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk menikmati setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari menikmati kebenaran firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bahaya Iri Hati. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Puji Tuhan. Kalau kita mau observasi ayat ini atau pasal ini Bapak Ibu Saudara, kondisi jemaat Kristen dalam surat Yakobus ini merupakan mereka sedang ada dalam keadaan yang serba kekurangan, atau mereka ada dalam keadaan yang tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Juga mereka mengalami berbagai macam aniaya, tekanan-tekanan di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka hidup di tengah orang-orang yang belum percaya Tuhan, ya. Mereka sulit mencukupi kebutuhan dasar mereka. Dan ketika kebutuhan dasar sulit diperoleh, maka kesulitan inilah yang menjadi ujian bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, orang-orang yang ada, orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu. Berada dalam sebuah proses penuh tekanan tentu bukan sebuah keadaan yang nyaman, ya. Tentu kita juga merasakan ketika kita ada di dalam keadaan-keadaan yang proses yang menekan kita, atau keadaan-keadaan yang serba tidak tercukupi, itu membuat kita merasa tidak nyaman, ya. Nah, manusia pasti akan selalu berusaha mencari cara untuk dapat segera keluar dari proses itu, dari tekanan itu, dari keadaan itu, ya. Bahkan tidak sedikit pula yang memilih jalan pintas. Jalan pintas dalam tanda kutip, mencari jalan-jalan, bahkan melakukan kejahatan, Bapak Ibu Saudara, dan sebagainya. Dan kita melihat pelajaran rohani apa yang dapat kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Kita masuk di dalam interpretasi. Ketakutan karena kurang tercukupi kebutuhan ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi egois. Bahkan ada yang berani melakukan kejahatan atau kekacauan untuk memenuhi kebutuhannya. Ketakutan tidak hanya dialami bahkan bagi orang-orang yang kekurangan, ya. Orang yang hidup tercukupi, mereka memiliki kekayaan, mereka pun bisa merasakan ketakutan apabila mereka terlalu mengandalkan kekayaan mereka, harta yang mereka miliki. Oleh sebab itu manusia menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Orang Kristen Yahudi pada waktu itu mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka orang yang percaya Tuhan, mereka adalah orang Kristen, mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan, tetapi kehidupan mereka justru tidak sebaik orang-orang yang ada di luar Tuhan. Bahkan mereka mengalami yang namanya aniaya itu. Karena itu Rasul Yakobus dalam perikop ini, di dalam ayat-ayat ini, dia memberi nasihat untuk jemaat tidak iri hati kepada orang-orang yang hidup dengan daging, kepada orang-orang yang hidup dengan melakukan kehendak diri mereka sendiri, atau tidak melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menasehatkan mereka dan menasehatkan kita juga tentunya untuk tidak mementingkan diri sendiri. Iri hati itu mengandung ambisi pribadi yang mementingkan diri sendiri, tidak suka melihat orang lain diberkati. Hati-hati dengan yang namanya iri hati. Mementingkan diri sendiri, ya. Dari iri hati, orang-orang akan mulai mementingkan diri sendiri. Dan mementingkan diri sendiri ini hanya peduli diri sendiri. Akan timbul keegoisan.
melakukan apa saja, yang penting dia untung, tidak peduli kalau orang lain dirugikan, tidak peduli dengan orang lain, yang penting baik bagi dirinya sendiri. Tentu ini akan menimbulkan kekacauan. Ya, ayat pokok kita tadi berkata bahwa di mana ada iri hati dan di mana iri hati itu muncul, akan timbul juga mementingkan diri sendiri, dan di situ pasti akan ada kekacauan, dan di situ pasti akan ada segala macam perbuatan jahat. Bahaya iri hati. Kita lihat bahaya iri hati ini yang pertama akan menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dari iri hati melahirkan keegoisan atau mementingkan diri sendiri, dan melahirkan kekacauan karena orang akan mulai melawan kebenaran, orang akan mulai melawan peraturan, aturan dan sebagainya. Dan kita lihat yang kedua, bahaya iri hati, yaitu merusak hubungan dengan sesama. Saya mengambil beberapa contoh di dalam Alkitab ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama ada Kain dan Habel, Bapak Ibu Saudara. Dalam mempersembahkan korban kepada Allah, Kain yang iri karena persembahan Habel ini lebih diterima oleh Allah. Akibatnya Kain marah dan kemudian dia membunuh Habel. Ya Bapak Ibu, kita lihat dari iri hati menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Selanjutnya ada Saul yang iri hati kepada Daud. Karena Daud ini dia dipuji oleh banyak orang ketika dia mengalahkan musuh dengan jumlah yang lebih banyak daripada Saul. Saul akhirnya lahir kejahatan, perbuatan jahat ya. 3 kali Saul mencoba untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan melindungi Daud. Bapak Ibu, kita melihat bahaya iri hati. Amsal 3 ayat 31 dikatakan, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mari kita jangan iri hati. Kepada Yakobus ya, dia menasehatkan jemaat-jemaat pada waktu itu, sekalipun mereka dalam tekanan, sekalipun mereka dalam keadaan yang serba kekurangan, jangan mereka iri hati dan sampai mementingkan diri mereka sendiri sehingga mereka menimbulkan kekacauan karena mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Biarlah kehidupan mereka tetap menjadi berkat. Selanjutnya Yakobus menjelaskan dalam ayatnya yang ke-17. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus ada dalam hidup orang percaya adalah kemurnian, adalah pendamai, ya, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Itu yang harus keluar, yang harus dikeluarkan, yang dimunculkan oleh orang-orang percaya. Buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Mari kita lihat aplikasinya di dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu iri hati dan mementingkan diri sendiri tidak melahirkan sesuatu yang baik dan benar. Karena itu segeralah buang itu. Kalau ada kita merasa kita mulai cemburu, kita mulai iri hati kepada orang lain, kita mulai membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, mari sebelum itu membuahkan dosa, kita mulai sadar, kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan beri kita kedamaian, supaya Tuhan beri kita hati yang murni, ya, hati yang penuh belas kasih, sehingga kehidupan kita membuahkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan
mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sungguh kasih-Mu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk kami jatuh terlalu dalam. Engkau selalu datang dengan firman-Mu yang membangkitkan kami, dengan firman-Mu yang menasehatkan kami, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang iri hati, sehingga dapat menimbulkan Tuhan mementingkan diri sendiri, keegoisan, dan melahirkan perbuatan-perbuatan jahat dan kekacauan. Engkau tolong kami ya Roh Kudus untuk kami dapat melakukan setiap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, hidup kami ini adalah hidup yang menggenapi kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong kami terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.